Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Naufal Maulana akan menjawab beberapa sejumlah pertanyaan UAS atas mata kuliah metode dan model-model pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, nomor 1 yaitu jelaskan yang Anda pahami mengenai model pembelajaran kooperatif. Jadi menurut seorang pakar pendidikan yaitu Salvin tahun 1995 berpendapat bahwa cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang dimana sistem belajarnya itu sistem belajar dan bekerja itu dalam kelompok kecil ya yang berjumlah 4 sampai 6 orang secara kolaboratifnya, sehingga dapat merangsang siswa gitu lebih semangat dalam belajar. Nah, jadi intinya pembelajaran kooperatif ialah salah satu pembelajaran efektif gitu ya, dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Nah, kemudian nomor 2 yaitu pertanyaannya, jelaskan maksud dari model pembelajaran group investigation, giving question and getting answer, and make a match. Oke. Nomor 2 ya, pertama yaitu group investigation ya. Group investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif ya, yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa gitu untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari mereka gitu melalui bahan-bahan yang tersedia gitu. Misalnya dari buku gitu pelajaran, atau siswa dapat mencari melalui internet gitu. Nah, siswa dilibatkan sejak perencanaan gitu, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Nah, tipe ini menuntut para siswa gitu untuk memiliki kemampuan yang baik gitu dalam berkomunikasi gitu maupun dalam keterampilan proses kelompok ya. Yang kedua yaitu giving question and getting answer. Nah, model pembelajaran giving questions and getting answer ini merupakan implementasi ya dari strategi pembelajaran konstruktivistik gitu, yang menempatkan siswa gitu sebagai subjek dalam pembelajaran. Nah, artinya siswa itu mampu merekonstruksi pengetahuannya sendiri gitu, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja gitu perannya. Nah, model ini dikembangkan untuk melatih siswa gitu memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, karena pada dasarnya model giving question and getting answer ini merupakan modifikasi ya dari metode tanya jawab dan metode ceramah gitu, yang dimana merupakan kolaborasi gitu dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. Kemudian yang ketiga yaitu make a match ya. Make a match ini merupakan suatu model pembelajaran kooperatif ya, di mana sistemnya itu siswa disuruh untuk mencari pasangannya gitu, yang sesuai berdasarkan kartu yang telah dibagikan guru sebagai medianya. Jadi maksudnya guru mengelompokkan siswanya gitu ke dalam kelompok kecil dengan cara memberikan kartu yang diberikan secara acak kepada siswa, yang kemudian nantinya siswa itu akan diminta untuk mencari kartu yang sepasang gitu atau yang cocok dengan kartu miliknya. Nah, jadi model pembelajaran ini melibatkan materi ajar yang memungkinkan siswa saling membantu dan mendukung ketika mereka belajar materi gitu ya, dan bekerja saling tergantung gitu atau interdependen gitu ya untuk menyelesaikan tugas. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 3 yaitu seperti yang diketahui bersama gitu ya, bahwa model pembelajaran memiliki kelebihan serta kelemahan dalam pelaksanaannya. Lalu bagaimana menurut saudara selaku calon pendidik mengatasi atau mengantisipasi kelemahan tersebut ya? Oke. Jadi tak bisa dipungkiri ya bahwa model pembelajaran itu yang dimana ia sebagai kerangka gitu ya dalam menyukseskan pelaksanaan pembelajaran memang memiliki sejumlah kelebihan maupun kekurangan gitu ya. Nah, seperti contohnya dari segi penyusunan kelompoknya gitu kan, alokasi waktunya yang dianggap terlalu lama, bahkan sampai kondisi kelas bisa jadi tak terkendali gitu ya.
Nah, lalu cara mengantisipasi masalah-masalah tersebut yaitu pertama, guru haruslah berusaha memperoleh pengetahuan yang luas gitu dalam hal cara menyusun kelompok gitu ya, baik melalui buku atau dengan bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Yang kedua yaitu kumpulan data tentang siswa itu untuk menunjang tugas-tugas guru. Yang ketiga, bimbingan terhadap kelompok harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Yang keempat, usahakan agar jumlah kelompoknya itu tidak terlalu besar dan anggotanya dalam waktu tertentu harus bergantian gitu. Jadi tidak melulu si siswa itu menjadi memerankan peran itu saja. Jadi harus bergantian gitu supaya semuanya kebagian peran-perannya. Kemudian yang terakhir yaitu dalam memberikan motivasi gitu haruslah menuju kepada kompetensi yang sehat gitu ya. Supaya para peserta didik itu termotivasi dan bangkit semangatnya gitu dan lebih semangat lagi untuk belajarnya gitu. Kemudian lanjut kita ke nomor keempat, pertanyaan keempat yaitu menurut Anda bagaimana pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik? Nah, jadi menurut saya pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik itu pengaruhnya cukup besar ya, karena dari pengertiannya saja gitu model pembelajaran itu ialah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek baik sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung gitu dalam proses belajar mengajar. Nah, itu artinya model pembelajaran itu sangat penting gitu ya untuk digunakan karena ia itu berfungsi sebagai pedoman gitu atau arahan bagi guru dalam melakukan pembelajaran di kelas gitu. Mulai dari awal gitu kan ya, pelaksanaannya hingga penutupan pembelajarannya itu sudah tergambar dalam model pembelajaran gitu sehingga akan memudahkan bagi guru dalam mengajar. Nah, tak hanya itu gitu, dengan model pembelajaran gitu, media yang akan digunakan ketika pembelajaran pun akan tergambar gitu atau bisa terlihat gitu mana yang cocok gitu ya sehingga memudahkan guru dalam memilihnya dan juga dengan media yang sesuai gitu ya yang cocok pesan atau materi pelajaran pun akan mudah tersampaikan gitu kepada peserta didik. Baiklah lanjut ke nomor terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Jelaskan secara ringkas materi makalah yang Anda buat. Oke. Jadi materi dari makalah yang saya buat itu ada 2 materi yang berbeda ya. Pertama model pembelajaran active learning dan kedua yaitu model pembelajaran cooperative learning. Oke, pertama model pembelajaran active learning. Nah, model pembelajaran aktif adalah suatu model dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif gitu menuju belajar yang mandiri. Nah, kemampuan belajar mandiri itu merupakan tujuan akhir dari belajar aktif atau active learning. Nah, untuk dapat mencapai hal tersebut gitu ya, kegiatan pembelajaran pun dirancang sedemikian rupa gitu ya, agar nantinya bisa bermakna bagi peserta didik. Nah, belajar aktif merupakan suatu strategi belajar gitu yang diartikan sebagai proses belajar mengajar yang menggunakan berbagai metode yang menitik beratkan kepada keaktifan si siswanya gitu dan melibatkan berbagai potensi siswa baik yang bersifat fisik, mental, emosional maupun intelektual ya untuk mencapai tujuan pendidikan yang berhubungan dengan wawasan kognitif, afektif dan psikomotorik secara optimal. Jadi guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator ya yang membantu peserta didiknya dalam pembelajaran. Nah, adapun sintaks model active learning, model pembelajaran active learning ada 6 fase ya. Fase pertama yaitu menyampaikan dan motivasi pembelajaran siswa. Nah, fase kedua yaitu menyajikan informasi. Fase ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Fase keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase kelima evaluasi dan fase keenam memberikan penghargaan. Nah, salah satu kelebihan model active learning itu ialah peserta didik lebih termotivasi. Ya. Nah, model pembelajaran active learning itu kan memungkinkan terjadinya pembelajaran
yang menyenangkan gitu ya. Suasana yang menyenangkan itu adalah faktor motivasi untuk peserta didik gitu. Nah, dengan kondisi yang menyenangkan itu akan membuat lebih mudah menyampaikan materi gitu ketika peserta didik menikmatinya gitu. Nah, dengan melakukan hal yang sedikit berbeda, peserta didik akan lebih termotivasi gitu untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, sedangkan salah satu kekurangannya ialah keterbatasan waktu ya. Nah, waktu yang disediakan untuk pembelajaran itu sudah ditentukan sebelumnya, sehingga untuk kegiatan pembelajaran yang memakan waktu lama itu akan terputus gitu menjadi 2 atau lebih pertemuan. Nah, kemudian materi selanjutnya dari makalah yang saya buat yaitu model pembelajaran aktif kooperatif learning ya. Nah, menurut salah seorang ahli pendidikan yaitu Salvin berpendapat bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang dimana sistem belajar dan bekerja, sistemnya itu belajar dan bekerja dalam kelompok kecil gitu yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif. Nah, sehingga dapat merangsang siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, jadi pembelajaran kooperatif itu adalah salah satu pembelajaran yang efektif gitu dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu untuk saling bekerja sama, berinteraksi dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Nah, kemudian cooperative learning itu mempunyai tujuan pembelajaran ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang penting gitu, yang mana dapat saya resum dari resumenya atau artikelnya Ibrahim di tahun 2000 yaitu tujuan kooperatif learning ya. Yang pertama yaitu mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik yang meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan normal yang berhubungan dengan hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu dapat menerima secara luas gitu dari orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial maupun kemampuan dan ketidakmampuannya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya yaitu mengajarkan kepada siswa gitu keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.